Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Ada dampak pembakaran dari minyak bumi. Nah, untuk dampak dari pembakaran minyak bumi sebenarnya ada banyak, tapi di sini yang Ibu sampaikan ada 5 ya secara garis besar. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu ada yang namanya polutan minyak bumi. Nah, polutan minyak bumi ini maksudnya gimana? Jadi polutan minyak bumi itu maksudnya ketika minyak bumi dibakar atau dimanfaatkan, misalnya sebagai bensin ya. Nah, itu akan menghasilkan polutan, gas polutan yang merugikan untuk manusia. Nah, misalnya ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada gas SO3, ada gas NO2, dan juga partikulat berupa timbal. Jadi ada partikulat berupa timbal yang tadi sudah kita bahas untuk menimbulkan maksud saya dia bisa menimbulkan polusi. Oke, kita masuk ke dampak dari pembakaran minyak bumi. Yang pertama ada pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dari kata pemanasan itu kan berarti panas ya. Kemudian global. Global itu secara umum. Jadi ada pemanasan secara umum dalam artian suhu yang semakin panas secara umum yang terjadi di bumi. Sehingga pemanasan global dapat diartikan sebagai meningkatnya suhu di bumi. Nah, kemudian pemanasan global ini juga disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa? Jadi efek rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya panas matahari di dalam atmosfer. Jadi nanti seharusnya itu sinar matahari yang masuk ke bumi itu seharusnya itu dia dipantulkan kembali seharusnya seperti itu ya. Jadi sebelum ada polutan, sinar matahari yang menyinari bumi akan dipantulkan kembali keluar atmosfer. Tetapi setelah polutan memenuhi atmosfer, panas matahari tidak mampu dipantulkan lagi keluar atmosfer. Jadi sekarang ini ya di atmosfer kita itu sudah banyak polutan di sini nih, di abu-abu ini. Nah, di sini sudah banyak polutan. Nah, yang memenuhi atmosfer sehingga sinar matahari tidak bisa mantul lagi, justru malah terperangkap di sini bersama polutan-polutan itu tadi, sehingga suhu di bumi semakin meningkat ya, semakin panas. Efek rumah kaca ini sendiri terjadi karena banyaknya kandungan CO2 di dalam atmosfer. Gas CO2 bisa didapatkan dari hasil pernafasan kalian. Nah, misal kalau kalian bernafas itu kan menghasilkan CO2 dan juga dihasilkan atau didapatkan dari pembakaran BBM seperti dari kendaraan bermotor, mobil, kemudian industri. Di situ dia mengeluarkan gas karbon dioksida. Sebenarnya itu CO2 memang dibutuhkan untuk tanaman ya, misalnya dia untuk fotosintesis. Jadi gas CO2 itu sebenarnya dibutuhkan, tetapi kalau dia jumlahnya itu terlalu banyak ya, dalam artian itu melimpah ya, kalau jumlahnya terlalu banyak itu juga tidak bagus. Kalau jumlahnya banyak juga merugikan, seperti itu. Apalagi ditambah dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak dan juga industri-industri yang baru-baru buka ya, industri atau pabrik, itu semakin memperparah kondisi. Oke, selanjutnya untuk dampak yang kedua ada terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam ini hujan yang seperti apa, Bu? Jadi kalau hujan asam itu sebenarnya sama aja kayak hujan biasa. Hujannya tetap air, cuman bedanya air hujannya itu dia pH-nya itu di bawah 5,6. Jadi pH-nya itu asam.
Dan ini terjadi karena air hujan itu tidak lagi murni H2O, tetapi di udara dia sudah bercampur dengan SO3. Nah, zat SO3 itu apa? Dia adalah oksida asam yang terbentuk dari SO2 yang teroksidasi di udara. Jadi air dari hujan asam ini, airnya dia sudah terkontaminasi dengan si SO3 ini. Nah, si SO3 ini terbentuknya dari mana? Dari SO2 yang bereaksi di udara, kemudian terbentuklah SO3 ini. Nah, si SO3 ini nanti dia akan bereaksi dengan air hujan, sehingga ini ya reaksinya, si SO3 nanti akan bereaksi dengan si air hujan yang murni dengan H2O, sehingga menghasilkan hujan asam, yaitu H2SO4 di sini. H2SO4 itu kan dia asam, ya. Itu untuk reaksinya. Jadi nanti zat SO3 ini akan bereaksi dengan air hujan membentuk H2SO4 ya di udara. Ini kurang ya. Mudah bereaksi dengan air hujan di udara akan membentuk asam sulfat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti dia bisa menimbulkan karat. Nah, ini ada gambarnya. Dia menimbulkan karat. Biasanya itu pada pagar ya, terutama pagar-pagar besi yang dia itu letaknya di luar rumah atau terbuka, kemudian tanpa dicat. Nah, itu lebih cepat mengalami korosi. Oleh karena itu sebaiknya kalau misalkan ada pagar besi itu bisa dicat, itu lebih baik supaya dia untuk mencegah korosi juga. Selanjutnya bisa mengganggu pertumbuhan tanaman air dan juga bisa membunuh ikan di danau. Ya tentu saja yang namanya tanaman maupun hewan dia memiliki pH-nya sendiri-sendiri ya. Dia bisa bertahan hidup di pH sendiri-sendiri, pH-nya masing-masing. Kalau dia tidak cocok ya, misalkan seharusnya dia itu di tempat yang netral ya, air yang netral dengan pH 7, tapi tiba-tiba lingkungan tempat tinggalnya ternyata airnya itu justru malah ber-pH asam. Nah, di situ kan dia tidak sesuai dengan kodrat atau habitatnya gitu kan. Nah, di situ nanti dia bisa di situ nanti hujan asam ini bisa memengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri ya, bisa tanaman maupun ikan yang ada di danau. Oke, selanjutnya ada dampak yang ketiga, menurunkan kualitas kesehatan manusia. Ini mohon maaf ya, ini yang benar adalah gas CO. Jadi gas CO yang terhirup itu bisa menyebabkan keracunan hingga pingsan. Nah, gas CO ini sebenarnya dihasilkan oleh motor juga bisa sama mobil, tetapi di dalam motor sama mobil itu sudah diberi yang namanya alat untuk mengurangi emisi gas buang gitu. Jadi supaya gas CO-nya tidak terbuang, dia itu nanti diubah dulu menjadi CO2. Nah, CO2 ini dia tidak terlalu beracun, lebih beracun yang gas CO. Oleh karena itu hasil dari pembakaran minyak bumi pada bensin ya yang digunakan di kendaraan itu dia menghasilkannya CO2. Nah, untuk gas CO sendiri di dalam darah nanti dia bisa bereaksi dengan hemoglobin dan membentuk COHB yang bersifat racun dan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau gas CO ini memang dia berbahaya. Kira-kira kalian pernah nggak menjumpai berita ya, ada anak yang terkunci di dalam mobil dan meninggal. Nah, di situ selain dia kekurangan oksigen, dia juga keracunan gas CO di dalam mobil tersebut. Kemudian untuk oksida belerang ya, dengan kadar yang sedikit dapat menyebabkan batuk dan juga sesak napas. Kalau dalam kadar tinggi dia menyebabkan gangguan pernafasan bahkan kematian. Ada juga lagi nitrogen dioksida
menyebabkan iritasi dan juga gangguan pernafasan. Ada sulfur dioksida yang terdapat pada hujan asam, dia dapat mengiritasi kulit. Nah, ini tadi kan adalah bagian dari polutan tadi kan yang sudah kita bahas di awal. Itu termasuk polutan-polutan dari minyak bumi. Oke, next. Yang keempat, di sini ada polusi udara. Di sini ada gambar sebuah perkotaan ya. Ini bukan kabut yang seperti di pegunungan itu, berbeda. Nah, ini namanya kabut photochemistry atau asam kabut fotokimia. Jadi ini bukan kabut-kabut yang ada di pegunungan, tapi dia adalah campuran dari berbagai polutan yang ada, polutan-polutan tadi, sehingga menjadi seperti ini, memperburuk kualitas udara, menimbulkan polusi udara. Semua gas polutan itu pasti menimbulkan polusi udara yang tinggi, apalagi untuk daerah perkotaan yang minim pohon dan lebih banyak pabrik atau area industri. Nah, salah satunya kayak di Semarang ini, di daerah Ngeno itu loh ya. Di situ sudah pohonnya sedikit, kemudian industrinya banyak, jadi kualitas udaranya di situ juga buruk dan juga suhunya di situ panas, lebih panas ya daripada di Semarang kota. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu menipisnya cadangan minyak bumi. Nah, sudah kita sempat bahas ya di awal-awal kalau minyak bumi itu merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga sampai saat ini pun dia masih ditambang juga secara terus-menerus sampai saat ini. Dan nanti lama-lama pada saatnya dia akan habis juga, tidak mungkin dia akan selalu ada sampai nanti. Jadi dia bisa dikatakan jumlahnya itu terbatas. Apalagi sekarang ini ya, konsumsi minyak bumi semakin hari semakin bertambah, penambahan area industri dan juga kendaraan, sehingga perlu ada energi lain selain minyak bumi agar kehidupan manusia tetap berlangsung. Nah, sebenarnya dalam situasi yang sekarang ya, pandemi ini, beberapa tahun ini sebenarnya sudah sedikitlah mengurangi pemanfaatan dari minyak bumi ini sendiri. Maksudnya gini, karena PPKM, kemudian di lockdown dan sebagainya, kita kan nggak boleh keluar rumah tuh. Otomatis di jalanan raya pun juga banyak yang ditutup. Nah, sehingga banyak kendaraan-kendaraan itu yang dia tidak lalu lalang lagi di jalanan. Nah, oleh karena itu sekarang ini udara, kualitas udaranya sudah menjadi ya semakin lebih baik lah berkat adanya pandemi ini gitu. Karena mau nggak mau manusia kan harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Selanjutnya ya, untuk cara atau solusi. Sebenarnya untuk cara atau solusi ini dari masing-masing anak bisa berbeda ya, karena setiap orang itu kan dalam menghadapi suatu masalah juga punya solusi yang berbeda-beda. Gak apa-apa kalau misalkan kalian punya solusi masing-masing ya. Ibu yakin pasti setiap anak dari kalian nanti dalam menghadapi atau menyikapi dampak negatif dari pembakaran minyak bumi ini memiliki solusi sendiri-sendiri, solusi masing-masing, gak apa-apa. Nah, kalau dari ibu sendiri itu solusinya yaitu ada penghijauan, kemudian ada konverter katalitik. Konverter katalitik itu adalah dia itu biasanya digunakan di mobil ya. Seperti tadi yang sudah ibu jelaskan, konverter katalitik itu sempat ibu bahas tadi di awal ya, dia untuk mengurangi gas buang. Nah, di kendaraan yang seharusnya keluar polutan CO diolah ya menjadi CO2, sehingga nanti keluarnya dia tidak terlalu berbahaya. Kemudian ada bensin bebas timbal, yaitu dengan penambahan MTBE. Kemudian ada biomasa,
Contohnya antara lain itu ada tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Biomasa juga digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Biomasa ini contohnya kalau dari tinja dan kotoran ternak ya, mesti kalian sudah pernah mendengar ada kotoran sapi yang dia bisa digunakan untuk memasak. Jadi dari kotoran sapi itu diolah ya, ada di suatu desa atau tempat di mana ya, pokoknya itu nanti dari kotoran ternak itu ya melalui pipa-pipa dia bisa diubah menjadi energi. Nah dari energi itu nanti dia bisa digunakan untuk memasak. Kemudian ada biofuel atau energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Kemudian ada bioetanol, biodiesel, dan biogas itu termasuk jenis dari biofuel. Nah untuk pertemuan kita hari ini materinya ini aja. Nah di Sidik Daya sudah ada tugas yaitu untuk meresum. Nah untuk tugas meresumnya silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 1 minggu dan juga jangan banyak-banyak ya, cukup 1 lembar atau 2 lembar aja. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan videonya.